lagunya itu. Jadi qad sungguh ja'atkum telah datang kepada kamu sekalian. Apa yang telah datang itu? Mau'izatun, nasihat, pelajaran. Nah, jadi saya tadi lihat di kamusnya itu Kamus Arab Indonesia, judulnya Kamus Kontemporer Arab Indonesia, penyusunnya Atabi Ali, ini menantu Kiai Ali Maksum, pesantren Krapyak di Yogyakarta, dan Zuhdi Muhdor. Zuhdi Muhdor ini teman kuliah saya di Yayan Sunan Kalijaga dulu. Dia nyusun kamus tebal, kamusnya tebal. Pada halaman 2027 tertulis wa'adho, artinya nasoha, menasihati. Jadi mau'idhoh nasihat. Kamus tadi namanya Kamus Kontemporer Arab Indonesia, kalau diarabkan Kamus Krapyak Al-Asri, Arabi Indonesia, dari Arab ke Indonesia. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, mau'idhoh itu nasihat, bisa juga diartikan pelajaran. Nasihat tadi mirrobikum, berasal dari Tuhanmu. Masya Allah. Nasihat dari Tuhan. Tuhan di sini pakai Rob, itu yang mengendalikan, yang memelihara, yang merawat, yang mendidik, yang mengelola. Jadi Quran itu sudah kita pelajari beberapa hari yang lalu ketika kita membuka Al-Baqarah, Al-Fatihah, lalu surat kedua Al-Baqarah, langsung di situ dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Peran pertama, fungsi pertama, Quran petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Kemudian kita ngaji terus, ketika ketemu surat Al-Baqarah 183 tentang puasa, maka ayat 185 syahrul ramadhan alladzi unzilal Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Nah, ketemu lagi. Quran itu turun di bulan Ramadan. Itu unzila, itu diturunkan sekaligus 30 juz. Dari Lauhil Mahfuz ke langit bumi. Kemudian nazzala, sudah kita pelajari beberapa yang lalu, diturunkan sedikit demi sedikit. Ketika turun sekaligus tadi Lailatul Qadar, sedikit demi sedikitnya itu mulai 17 Ramadan, 5 ayat surat Al-Alaq di Gua Hira ketika Rasul sedang berada di sana. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Sedikit. Jadi nazzalal Qur'an tanzila. Quran turun sedikit demi sedikit secara berangsur-angsur sesuai dengan keadaan dan supaya mudah dipelajari dan diingat. Kemudian diamalkan. Nah, kemudian hari ini kita ketemu lagi dengan fungsi Quran. Tadi ketika Al-Baqarah tadi hudal linas wa bayyinatin minal huda. Quran juga berfungsi menjelaskan petunjuk tadi. Jadi Quran itu berisi juga penjelasan atas petunjuk tadi. Wal furqan. Yang keempat, Quran juga sebagai pemisah, pembeda antara yang benar dan yang salah, yang baik dan yang buruk, yang terpuji dan tercela. Nah, sekarang hari ini yang kelima, Quran itu juga mau'izatun, nasihat. Masya Allah. Pelajaran nasihat. Kemudian dilanjutkan lagi oleh Allah wasyifaun, dan obat. Nah, Masya Allah. Quran itu obat. Masya Allah, luar biasa sekali. Obat itu nanti dirinci di sini, obat lima fis sudur, li untuk ma sesuatu fis sudur yang ada dalam hati, dalam dada manusia. Nah, ini obat hati manusia. Obat hati manusia. Tapi nanti juga Quran itu bukan hanya obat hati, Quran juga obat fisik. Nanti di lain ayat kita akan ketemu lagi. Quran itu obat baik untuk hati maupun untuk fisik. Nah, di sini ayat ini obat untuk hati. Syifaun, obat, li bagi, untuk ma sesuatu fis sudur yang ada dalam dada-dada manusia. Bapak-bapak, ibu-ibu, kita sering mendengar uraian dari para dai, para mubaligh sabda Rasul tentang
dalam diri manusia ada mudghotun, segumpal daging. Itu sebenarnya bukan segumpal daging fisik, bukan hati, lever, bukan jantung. Karena manusia itu makhluk rohani. Manusia itu sebetulnya hakikatnya makhluk rohani yang sedang dititipkan ke jasmani. Makanya ketika roh dipanggil Allah, yang jasmani dari bumi tadi kembali ke bumi, dikembalikan ke Sematang Burang, dikembalikan ke Puncak Seguneng. Nah ini karena badan kita ini dari bumi, kembali ke bumi. Nah, tarang kerikil. Kalau makhluk manusia rohani saja itu belum bisa dinilai, maka dititipkan ke jasad dulu. Nah, tapi kalau jasad saja seperti batu, seperti tanah, belum bisa, maka disatukan di rahim ibu. Nanti kita baca di surat As-Sajdah itu, wa nufikha, ditiupkan min ruhi, rohku, roh Allah ditiupkan. Nah, jadi mudghah itu segumpal daging yang dimaksud itu hati manusia. Hati manusia yang orang mengatakan hati-hati nak, ya, sakit hati, sedih hati, bergembira hati. Kalau di Malaysia itu bukan cendera mata tapi cendera hati. Cendera hati. Hebat itu Malaysia itu, lebih dalam lagi. Ya, bahasa Melayu tukar menukar cendera hati. Nah, jadi syifaun obat 5 terhadap apa atau untuk apa saja fis sudur yang ada dalam dada. Ini jamak dari sodrun. Tadi sudah hudalil mutaqin, hudal linas, wa bayyinatin minal huda wal furqan 4. Yang kelima ini mau'izah, yang keenam syifa, 5 fis sudur, yang ketujuh dipertegas lagi, ini mengulang mempertegas lagi, wa hudan wa rahmatan lil mu'minin. Quran menjadi petunjuk dan rahmat, bentuk kasih sayang Allah lil mu'minin, bagi orang-orang yang beriman. Masya Allah. Wah, ini satu ayat ini luar biasa sekali bapak-bapak, ibu-ibu. Dalam sekali ya, pendek tetapi luar biasa sekali. Masya Allah. Kita ulang lagi, ya wahai, dipanggil kita semua, dipanggil, hei, oi, oi, oh, sini, oi. Ayu, wahai lagi. Ha, perhatikanlah benar-benar, anasu, seluruh umat manusia. Qad, sungguh, ja'atkum, telah datang kepadamu, mau'izatun, nasihat, pelajaran, min rabbikum, dari Tuhanmu, wa syifa'un, dan obat, 5 fis sudur, untuk sesuatu yang ada di dalam dada-dada manusia, hati. Nah ini lalu kita mengenal ada hati yang sehat dan hati yang sakit. Maka hati yang sakit tadi diobati dengan Quran ini. Jadi penyakit hati itu banyak. Waduh, banyak sekali. Penyakit hati yang sangat berat itu takabur, sombong. Penyakit hati yang berat juga ujub, takjub dengan dirinya sendiri, Masya Allah. Penyakit hati lagi hasad, iri. Waduh, ini berat sekali hasad ini. Hasad itu seperti meyakinkan diri sendiri bahwa Tuhan itu enggak adil. Wong rezeki kok diberikan kepada dia, harusnya ke aku. Wah, ini menyalahkan Tuhan. Masya Allah, luar biasa sekali. Iri, dengki, apalagi? Jadi sakit hati tadi. Sakit hati. Penyakit-penyakit hati itu semua diobati oleh Quran ini. Masya Allah. Seperti terlalu cinta dunia, hubud dunia itu ya sakit hati. Rasul mengatakan, letakkan dunia ini ke telapak tanganmu. Dunia ini supaya diletakkan di telapak tangan saja. Mobil, jabatan, semua. Anak-anak, istri, kekayaan, harta benda, semuanya itu letakkan dunia di tangan kanan, di telapak tangan. Yang ada di hati Allah. Masya Allah, luar biasa sekali, mudah diucapkan tapi perlu perjuangan sungguh-sungguh untuk mewujudkan. Nah, jadi ada hati yang sakit, ada hati yang sehat.
hati yang sakit diobati oleh Quran ini. Ini kaitannya dengan keimanan. Hati itu iman. Iman itu dalam hati. Iman itu yazidu wa yanqusu, bertambah dan berkurang, naik turun terus. Terus hati itu muqallibal qulub, ya Allah ya muqallibal qulub. Hati itu kolbun itu dari qallaba yuqallibu, bolak-balik. Pagi dele, sore tempe. ini bolak-balik ini hati ini. Makanya kita berdoa terus, ya muqallibal qulub, wahai Allah yang membolak-balikkan hati, sabit qalbi, mantapkan hatiku, tetapkan hatiku ala dinik, untuk selalu mengikuti agamamu ya Allah, taat kepada agamamu ya Allah, wa ala ta'atik, untuk selalu taat kepadamu ya Allah. Ini bisa dibaca di sujud terakhir atau atahiyat terakhir juga bisa, atau dua-duanya. Ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik wa ala ta'atik, ya Allah mantapkan hatiku, tetapkan hatiku untuk selalu taat kepadamu, agamamu, dan selalu tunduk taat kepada agamamu, agama Islam, dan taat kepada ajaranmu, ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di ujunglah Quran juga hudan, petunjuk. Selalu saya katakan, kalau kita mau ke Lubuk Linggo dari Palembang ke selatan, Muara Enim, kanan Lahat, kiri Baturaja. Nah ini mau ke Lubuk Linggo malah ke kiri, akhirnya loh kok sampai Baturaja. Nah dia harus paham ini, hudan ini harus paham, suruh ke kanan apa ke kiri kita. Wa rahmatun, Quran juga rahmat, kasih sayang Allah. Jadi yang siapa ingin mengetahui, mendalami, menghayati rahmat Allah, bersahabat baik-baik dengan Quran. Lil mu'minin, bagi orang-orang yang yakin. Saya kira sampai sini dulu sebagai pembuka. Kami mohon dari dan untuk kita mungkin pengalaman hidup Pak Sabar, ya silakan. Ini ada mic yang bismillah. Mencetnya agak lama Pak. Mencetnya agak lama. Alhamdulillah. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini ada masalah keluarga saya Pak. Oh iya. Kakak sepupu saya itu punya anak 4, laki-laki semua. Ya. Ada salah satu, dia tuh kawin dengan non muslim. Ya. Dikawinkan di gereja. Ya. Semua orang keluarga kami nak mau ngaji di gereja. Ya. Tapi saya tidak tanya lagi, apakah dia itu dikawinkan lagi di masjid? Saya tidak tanya Pak. Nah setelah dia pindah ke Amerika, dia tuh jadi dosen di sana Pak. Karena dia dapat jadi dosen itu disebabkan dia pernah mengaudit Freeport. Jadi di sana itu diprioritaskan untuk ngajar. Ujung-ujungnya dia meninggal. Kemudian banyak yang supaya disolatkan secara Kristen, tapi ada komunitas Islam di sana mempertahankan dia ini Islam, jadi akhirnya disolatkan secara Islam Pak. Nah sekarang ini pertanyaannya, apakah tadi itu orang tua kan sudah mengarahkan jangan diantara keluarga kamu kawin dengan non Muslim, tapi nyatanya kan dia dari kecil Pak tidak bisa ditukan oleh keluarganya, baik bapaknya atau ibunya. Semua anak-anak yang 4 itu masih kecil semua. Orang tuanya itu meninggal tahun 86. Nah, jadi itu bagaimana itu Pak? Apakah siapa yang mau kira pandangannya gimana itu Pak? Apakah orang tuanya apa gimana? Apakah anaknya tadi lepas kendali, dia cari jalannya sendiri? Itu gimana nih Pak? Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Kami mohon bantuan Ustadz Sulian Jaya, bisa ikut membantu menjelaskan. Saya belum kurang jelas pertanyaannya. Yang paling dekat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib, Kiai, ini balik lagi dengan yang pernikahan antar agama. Jadi ada ponakan dari beliau ini yang nikah dengan non muslim, laki-laki menikah di gereja.
dan keluarga besarnya tidak ada yang mau hadir. Nah, apakah katanya setelah menikah di gereja bisa lagi dinikahkan di masjid? Ya. Ini kan memang apa ya, istilah kita kaji tempo hari dan kiai, gerakan harakatul irtidat, salah satu gerakan pemurtadan melalui pernikahan. Ya. Nah ini kuat-kuatan. Kalau tidak kuat, ya selesailah kita. Ya. Bukan cuma antar berdua ini, bukan cuma personil, tapi anak-anaknya bisa pindah ke agama mereka. Ya. Jadi kata Bapak tadi, bisa tidak kira-kira dinikahkan lagi di masjid, biar keluarga besarnya bisa hadir. Jadi, Masya Allah. Ya, kalau seperti itu memang agak berat, terus terang saja. Makanya kalau sudah menikah, pindah kemana lagi tanpa kontrol orang tua, terus masyarakatnya juga banyak yang non-Islam, memang berat. Dari awal memang harus disor. Nah ini sudah terjadi, Kiai. Kalau umpama dari awal kan mungkin bisa dicegah, tapi ini udah terjadi. Baranglah jadi, Kak Yudi. Gimana Kiai kira-kira? Kalau menurut kami, kalau memang bisa diingatkan, karena banyak teman-teman juga yang pernah terjadi seperti itu, diingatkan terus, diajak terus untuk kembali lagi ke agama kita, itu bisa. Apalagi yang di pihak kita ini laki-laki. Laki-lakinya, ya. Penanggung jawab keluarga. Penanggung jawab keluarga, dia sebagai leadernya kan. Ya. Bisa diajak lagi. Tapi memang keluarga kita ini memang memiliki pondasi agama yang kuat. Tapi sekedar untuk maaf, adat saja, tidak enak kata orang, itu berat. Jadi balik lagi ke hati tadi. Ya. Banyak-banyak berdoa. Banyak-banyak doa, ajak, dan yakinlah kalau memang Allah kan sang pembalik hati. Ya. Kalau kita doakan terus, itu bisa. Ya. Itu kejadian dengan teman kami juga, Pak. Jadi teman kami itu masuk agama Islam tanpa diketahui oleh keluarga mereka yang Hindu. Kejadian di Bang Raya. Masuk agama non-Muslim. Dari non-Muslim ya. Masuk ke agama Islam. Ya. Yang namanya mereka Chinese itu kalau tahu anaknya diperangin luar biasa. Bahaya. Nah diam-diam sholat aja di WC, Kiai. Ya. Sembunyi-sembunyi. Qadratullah hari Jumat setelah masuk Islam belajar 2 tahun, ternyata teman kami ini meninggal, Pak. Masya Allah. Dan keluarganya kan mau dikeramasi. Sudah Muslim. Ya. Mau dikeramasi, tapi teman-teman pengajian ini ngotot bahwasanya dia ini sudah Muslim. Ya. Kita lihat kan fotonya bersama-sama, sholat sama-sama. Akhirnya keluarga nyerah. Ya. Dan asbab dari itu keluarganya satu persatu masuk Islam. Masya Allah. Jadi memang harus kuat-kuat. Kalau memang dia sudah masuk ke agama mereka, berat. Ya. Berat memang. Tapi harus kita berjuang sama-sama. Ya. Tidak akan terasa berat kalau memang kita bersama Allah. Ya. Demikian, Pak. Allah alam. Ya, terima kasih Pak Haji Sulian Jaya. Jadi perlu perjuangan terus-menerus ya. Saya pernah melihat di YouTube itu Pak, ada seorang Chinese masih pemuda, dia berpacaran dengan perempuan, pemudi. Nah, diem-diem si pemuda tadi itu masuk Islam. Kemudian suatu ketika dia dalam perjalanan bermotor, tabrak truk, meninggal. Nah, keluarga besarnya taunya dia itu non-Muslim. Dia dikuburkan secara non-Muslim. Nah, si pemuda tadi itu punya kawan akrab yang tahu bahwa pemuda ini sudah Muslim. Itu kawan akrab itu ditemui terus. Ya, ditemui terus oleh kawan yang sudah Muslim di kubur non-Muslim tadi. Malam-malam seperti di belakangnya, bahkan ditemui kawan tadi itu sholat, dia ditemukan di kawannya sholat, padahal sudah dikubur tadi. Terus ditemui terus, akhirnya kawan yang Muslim tadi, pemuda Muslim tadi itu berusaha menolong kawan yang sudah Muslim yang dikubur secara non Muslim tadi. Dia mendekati
si perempuan pacarnya ini tahu bahwa si laki-lakinya ini sudah muslim. Tolong diberitahu keluarganya bahwa pacarmu tadi yang meninggal tadi itu sudah muslim. Akhirnya dengan kesepakatan keluarga ditemuilah bapaknya, bapak pemuda yang diam-diam jadi muslim tadi. Dijelaskan. Nah, akhirnya sepakat digali lagi, dikubur secara Muslim, secara Islam, di kuburan Islam dan dikubur secara Muslim, dan habis itu enggak nemu lagi. Jadi memang ya orang meninggal itu kan tidak meninggal sebetulnya, hanya ruhnya berpindah ke alam barzah, hidup terus dan bisa menemui, bahkan di buku Ar-Ruh itu luar biasa. Jadi cukup jelas Pak jawabannya, alhamdulillah sudah dijelaskan Ustaz. Ustadz Ibar bisa menambahkan penjelasan tentang ayat yang kita baca tadi, satu ayat yang luar biasa sekali. Sambil menikmati ini, alhamdulillah syukuran ini masjid kita, kata Ustadz Nur kemarin panen pisang kepok, ya direbus anget, alhamdulillah ini nikmat dari Allah. Silakan, ini ada yang syukuran ini Ustadz Nur. Oh, Masya Allah, terima kasih ibu-ibu. Izin Ustadz. Ya, silakan Pak Joko. Menambahi dan melengkapi Ustadz Julian sebelum Pak Hambali. Jadi pengalaman lapangan tadi, ya, berkaitan dengan ini kan menarik kajian pekan yang lalu. Ya. Tapi kalau dikontekskan masih bisa. Jadi saya menanggapi bahwa berkaitan dengan pengalaman di lapangan itu, bahwa ilmu adalah segala sesuatu yang kita ketahui. Ilmu pengetahuan segala sesuatu yang kita ketahui tapi perlu dibuktikan kebenarannya di hipotesanya itu. Karena mencopet pun ilmu. Ya, semua hal ada ilmunya. Semua hal ada ilmunya. Nah, tapi kan ilmu yang pasti tidak bermanfaat. Ya. Jadi ilmu pengetahuan adalah segala sesuatu yang kita ketahui tapi perlu dibuktikan kebenarannya. Nah, berkaitan dengan pengalaman Ustadz Julian Jaya tadi, tentu yang tadi menikah dan sebagainya kan sudah akil balik, sudah dewasa. Nah, tentu pasti sudah punya ilmu. Nah, cuman dikembalikan kepada innamal amanu biniat. Jadi bagaimana niatnya? Niatnya dia nikah itu. Nah, kalau dia sudah berdasarkan ilmu yang ada kan dia mesti tahu. Nah, jadi dikaitkan dengan itu saya mencatat pagi ini melalui Mbah Google. Ini salah satu referensi kita juga. Ya. Dikaitkan dengan ayat 57 dan 58 bahwa setiap anak Adam adalah bersalah. Dan sebaik-baiknya orang yang melakukan kesalahan adalah mereka yang mau bertobat. Ini hadis, cuman tidak tahu nomornya berapa, tapi ada di Google. Jadi berkaitan dengan keduanya tadi, baik ayat ini, tadi kan dikatakan bahwa, sebentar, kesimpulan dari dua ayat ini, Surat Yunus 57 dan 58 mengajarkan bahwa Al-Quran adalah sumber kebahagiaan. Ya, sumber kebahagiaan. Kemudian hudalinas, petunjuk. Dan penyembuh bagi hati yang beriman. Dengan memahami dan mengamalkan ajaran Al-Quran. Saya, Pak. Manusia akan mendapatkan ketenangan jiwa dan kebahagiaan yang hakiki. Saya jadi ingat surat Rum 21. Ya. Litas kuno ya. Jadi sesungguhnya itu bahwa perkawinan dan sebagainya itu intinya adalah bagaimana supaya kita tentram. Ya. Damai, aman jiwa. Jadi di dada ini sepertinya yang diutamakan. Nah, jadi yang tadi ada taubat dan sebagainya itu saya kira ya taubatlah yang harus kita bumikan
di setiap saat. Jadi oleh karenanya saya pernah diskusi diminta oleh Pak Nur Muhasbah dan Pak Ambali, usahakan setiap sholat sunatnya itu dikaitkan dengan watobatan. Jadi sholli sunatan wudu watobatan, sholli sunatan tahiyatul masjid watobatan. Jadi jangan cuman sehari sekali, tobat tuh kalau bisa berkali-kali, bila perlu dia melapisi, mendampingi sebagai sholat rawatib bagian dari ditambahkan itu. Nah, jadi menurut hemat saya 5758 termasuk yang asal gitu bertobat, insya Allah. Barangkali demikian sedikit. Makasih. Terima kasih. Ada tambahan dari Pak Ambali? Ya, silakan Pak Ambali. Silakan Pak Ambali. Dari Jakarta ini. Masya Allah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu. Amin. Amin ya Rabbal alamin. Yang ulang tahun hari ini, yang ada kantong merahnya, selamat ulang tahun. Semoga Kemarin. umurnya berkah, rezekinya berkah. Amin. Amin ya Rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, mohon maaf saya selalu ikut nimbrung Pak di sini Pak. Ya, alhamdulillah. Jadi terkait pertanyaan Pak Nusbar tadi, jadi disinggung sedikit karena pertanyaan Pak Nusbar itu seperti itu ya. Jadi itu kan sudah proses Pak Nusbar. Jadi proses mau melaksanakan pernikahan kepada non-muslim itu, non-muslimah itu ya, itu berarti laki-laki kan dari pihak Pak Mansur Bar itu dari pihak laki-laki dari pihak kita. Berarti itu sudah proses dan pasti sudah ada penghalangan-penghalangan dari keluarga untuk tidak terjadinya pernikahan itu. Tetapi nyatanya masih terjadi. Nah itu menurut hemat saya, bagaimana seorang muslim laki-laki itu tadi kalau andai kata dia mau mengajak istrinya masuk Islam dalam proses perjalanan pernikahannya, saya kira tidak akan bisa mampu sebab dia sendiri sudah tergiur, sudah terikut kepada agama sampai nikah di gereja. Jadi sebenarnya kalau yang seperti itu tuh tidak ada lagi terjadi perkawinan sebelum laki-laki itu sadar dan dia mau kembali kepada agama Islam yang utuh. Saya kira itu Pak Nusbar. Jadi sebelumnya itulah makanya harus ada pencegahan. Kalau sudah terjadi seperti itu, sudah terjadi pernikahan di gereja, berarti ponakan laki-laki kita ini sudah termasuk di dalam kategori yang dipengaruhi oleh perempuan yang non-muslimah tadi. Saya kira itu yang kalau yang pertanyaan Pak Nusbar. Kemudian dari dua ayat 57 dan 58 ini, Allah Subhanahu wa taala sudah dijelaskan tadi oleh Pak Ustaz Burhan bahwa ayat ini ditujukan untuk seluruh manusia. Ditujukan untuk seluruh manusia, bukan hanya orang beriman. Ya ayuhan nas, qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum. Telah datang kepada kamu peringatan atau pesan-pesan agama mir rabbikum dari Allah. Kemudian obat bagi penyakit-penyakit yang ada di dalam dada, wahudan warahmatan lil mu'minin, sekaligus sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Jadi ayat ini ditujukan keseluruhan kepada manusia, tidak ada pengecualian, sebab ini dari Allah SWT. Nah, arti syifaun lima fis sudur sebagaimana yang sudah dijelaskan oleh Pak Burhan tadi, bagi orang-orang yang tidak bisa menerima petunjuk, peringatan, pesan-pesan dari Allah berupa pesan-pesan untuk melakukan kebaikan dan pesan-pesan untuk tidak melakukan kemaksiatan atau takwa. Nah, inilah yang menjadi PR syifaun lima fis sudur. Diobati dengan ayat ini tadi. Jadi Allah memberikan pesan kebaikan
bagi mereka yang tidak bisa mengikuti kebaikan ini, berarti hatinya masih dalam ada penyakit. Nah, penyakit inilah yang harus disembuhkan dengan Al-Quran juga. Bapak Ibu yang saya hormati, kemudian mau'izah itu kan berupa peringatan. Artinya pesan-pesan kebaikan, pesan-pesan agama dari Allah. Kalau kita mengikuti pesan-pesan itu, bahkan gembira saja dulu untuk menerima pesan itu sudah merupakan suatu rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi nanti kalau kita memang menjalankan itu, pesan-pesan agama itu, dengan menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangan-larangan Allah. Nah, mau'izah yang diterima oleh orang-orang yang sudah beriman, menerima petunjuk dari Allah, maka hatinya dapat menerima mau'izah ini. Nah, bagi mereka yang tidak bisa menerimanya, masih tetap dalam keadaan kafir atau murtad, maka itu berarti hatinya harus kita obati melalui Al-Quran tadi. Sebagai contoh Abu Lahab dan Abu Jahal. Ini adalah orang-orang menjadi ahli famili dari Rasulullah SAW. Mereka tidak menerima mau'izah dari Allah ini yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Tidak menerima. Kalaupun mereka itu menerima mau'izah ini, mereka itu hanya akal-akalan untuk mencari celah-celah bagaimana untuk menjatuhkan Islam. Bukan untuk mengamalkan, tetapi untuk menjalankan Islam. Itulah yang dicontohkan di dalam kalangan Nabi sendiri, keluarga Nabi sendiri, seperti contoh Abu Lahab, Abu Jahal, dan orang-orang yang di sekeliling dari iman. Mau'izah itu adalah sebagai petunjuk. Mau'izah itu sebagai rahmat. Dan mau'izah itu sebagai karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang berbahagia, kemudian ayat kedua, qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Falyafrahu. Jadi katakan oleh Muhammad bahwa dengan karunia Allah dan dengan rahmat Allah, hendaklah mereka itu gembira. Itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Artinya yang dikumpulkan di sini lebih baik dari harta benda yang mereka kumpulkan, berupa kesenangan dan lain sebagainya. Nah, Quraisy Shihab di dalam tafsirnya Al-Misbah jilid 6 halaman 105, beliau menjelaskan bahwa ayat ini turun setelah perintah Allah menetapkan fungsi Al-Quran yang begitu agung dan multi manfaat, yang sangat jauh melenceng dari persangkaan mereka bahwa Al-Quran itu adalah merupakan sihir, sebagaimana orang-orang mereka itu tuduhkan kepada Al-Quran yang sebagai kitabnya Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, Allah perintahkan kepada Nabi untuk menghimbau seluruh manusia agar menyambut, agar menerima Al-Quran, ajaran agama Islam dengan sukacita. Surat Yunus ayat 58 ini menyatakan juga bahwa karunia dan rahmat Allah itu lebih baik daripada harta benda dan kesenangan duniawi dan semua perhiasan yang akan pasti akan punah, akan hilang. Di dalam surat Yunus ini, di dalam surat An-Nahl ayat 96, Allah berfirman, ma indakum yanfadu wa ma indallahi ba. Apa yang ada di sisi kamu itu akan lenyap, dan apa yang di sisi Allah itu akan kekal. Wa lanajziyannal ladzina sabaru ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan Allah akan memberikan kepada mereka itu pahala yang lebih baik, lebih besar dari apa yang mereka kerjakan. Jadi seperti itu gambaran yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Haji Ambali menambah penjelasan luar biasa sekali. Tadi disampaikan apa yang pada dirimu itu lenyap, harta benda lenyap, dunia seisinya ini nanti lenyap, tapi apa yang di hadapan Allah abadi. Maka Rasul mengatakan 2 rakaat ringan sebelum subuh, ar-rakaatani khafifatani qabla al-fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Itu sampaikan, itu gedung-gedung tingkat 100 sampaikan itu nanti hancur semua, dunia ini dan isinya hancur semua. Sedangkan pahala Allah itu abadi. Nah itu, Masya Allah. Tentang ilmu yang disampaikan Pak Haji Joko tadi luar biasa sekali. Rasul itu tiap pagi kan berdoa yang kita juga ikuti. Allahumma rzuqna rizqan wasi'a wa ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala. 3. Ya Allah, rizkikanlah, karuniakanlah kepada kami, anugerahkanlah kepada kami rezeki yang luas. Termasuk sahabat-sahabat ini rezeki semua. Sehat rezeki, sahabat rezeki yang luas. Anak-anak yang taat rezeki sehat rezeki itu luas sekali. Rizqan wasi'a wa ilman nafi'a, ilmu yang bermanfaat, wa amalan mutaqabbala, amal kita yang selalu kita lakukan semoga semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Ustaz Ibar bisa nambahkan informasi? Silakan. Agak lama mencetnya. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama kami ingin merespon pertanyaan dari Pak Haji ya Pak tentang masalah pernikahan beda agama. Ada salah satu pendapat dari kalangan mazhab Imam Asy-Syafi'i, apabila seorang laki-laki muslim menikah dengan seorang wanita non-muslim, maka sebagian pendapat mengatakan boleh Pak, dengan catatan dia harus memahami sebagaimana apa yang disampaikan oleh Ustaz Sulian tentang ketentuan-ketentuan bagaimana seorang suami dalam pandangan Islam dengan ayat ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Laki-laki adalah seorang pemimpin bagi seorang wanita, sebab laki-laki itu dilebihkan dibandingkan yang lain yaitu wanita. Artinya dalam proses perjalanan sebagaimana Pak Haji Ambali menyampaikan tadi, harus berusaha tidak hanya mencukupi kebutuhan jasmani dan rohani, tapi juga edukasi atau pendidikan, yang mana tugas suami menikahi seorang wanita yang non muslim harus mengajak wanitanya untuk masuk ke dalam agama Islam. Namun apabila yang menikah itu adalah seorang wanita muslim dengan laki-laki yang non muslim, maka haram hukumnya Pak. Karena kenapa? Karena wanita harus mengikuti apa yang dikatakan oleh suaminya dan dia harus mentaati itu. Nah mungkin itu. Dan yang berkenaan dengan ayat 57 ini sangat senada sekali dengan Al-Quran surah Al-Isra, dimulai dari ayat 81. Allah berfirman, wa qul ja'al haq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Kemudian wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yaziduz zalimina illa khasyara. Senada ayat ini, namun perbedaan letak antara ayat Al-Quran surah Yunus ini dengan surah Al-Isra ini, sebagaimana Pak Haji Ambali tadi telah menyampaikan bahwa salah satu di dalam kaidah ilmu usul fiqh, baik itu mengenai ayat maupun hadis, ada ayat yang berkaitan dengan ayat-ayat am, ada juga yang berkaitan dengan ayat khos. Jadi ayat Yunus ini, surah Yunus ini adalah am, sifatnya umum kepada seluruh manusia. Namun kalau khos secara khusus, wa qul ja'al haq dan seterusnya itu disampaikan khusus kepada orang mukmin. Dan ini kami ingat sebuah cerita di mana Rasulullah SAW pada saat Fatu Mekah, pembukaan kota Mekah, hendak melaksanakan ibadah haji setelah beberapa lama perang Badar. Ketika rombongan umat Islam dari Madinah menuju kota Mekah, maka saat itu Rasulullah SAW menyampaikan, melihat kondisi Ka'bah saat itu dikelilingi oleh lebih kurang 360 berhala.
dan saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memegang sebuah kayu di tangan beliau. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam satu persatu menghancurkan berhala itu, seraya Rasulullah mengucapkan waqul ja'al haq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Telah datang kebenaran, waqul ja'al haq wa zahaqal batil, dan lenyaplah kebatilan, innal batila kana zahuqa, sesungguhnya kebatilan itu pasti lenyap. Nah, jadi ayat ini sangat relevan sekali sebagaimana Ustadz Burhan telah menyampaikan yang berkaitan dengan obat. Di situ wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifa, dan telah kami turunkan Al-Qur'an itu sebagai obat atau penawar. Itu yang berkaitan dengan masalah obat-obat yang berkaitan dengan penyakit fisik. Sementara ayat Al-Qur'an surah Yunus ini bersangkut masalah penyakit-penyakit urusan dada. Dada itu artinya dalam hati, dalam penyakit jiwa hati. Sebagaimana saya sampaikan tadi itu tentang masalah hati, inna fil jasadi mudghah, inna fil jasadi mudghah, ila iza solahat solahal jasada kullu, wa iza fasadat fasadal jasada kullu. Sesungguhnya di dalam jasad manusia itu ada segumpal daging. Apabila segumpal daging itu baik, maka perilaku yang diperankan dalam orang yang memiliki daging itu sendiri adalah baik, maka baik pula perangainya. Wa iza fasadat fasadal jasada kullu. Apabila segumpal daging itu buruk, maka buruklah perangainya. Ala, kata Rasulullah, ketahuilah, wahiyya qalb, segumpal daging itu adalah hati. Maka dari itu orang yang menyembuhkan hatinya dengan ayat-ayat Al-Quran, maka insya Allah dia akan mendapatkan ketenangan di dalam hatinya. Sebagaimana di ayat 57 ini sudah jelas mengindikasikan bahwasanya bagi orang-orang mukmin ayat ini dijadikan sebagai petunjuknya. Namun ada bagi orang-orang yang zalim, orang-orang kafir, tentunya ini merupakan satu perbuatan yang tidak menyenangkan hati mereka, karena di Al-Quran surah Al-Mulk itu sudah ada keterangannya. Kita ambil dari ayat 8, ketika api neraka itu terpecah-pecah karena marah, sehingga segerombolan orang-orang kafir itu dimasukkan ke dalamnya. Lantas malaikat penjaga api neraka itu berkata kepada mereka, alam ya'tikum nazir, apakah tidak pernah ada datang seorang pemberi peringatan? Maka mereka berada di dalam neraka itu berkata, orang-orang kafir itu, qalu bala qad ja'ana nazir. Benar, waktu di dunia itu ada orang memberikan peringatan kepada kami, namun wakazzabna wa qulna, kami mendustakan mereka dan kami katakan kepada mereka bahwasanya tidaklah Allah Subhanahu wa taala menurunkan sesuatu apapun kepada kamu. Maka dari itu malaikat berkata kepada mereka bahwasanya mereka orang-orang yang penghuni neraka itu berada dalam kesesatan yang besar. Akhirnya mereka orang-orang kafir, orang-orang zalim yang tidak mau mengindahkan peringatan dari para rasul, mereka berkata, qalu law kunna nasma'u au naqilu ma kunna ashabis sa'id. Jika seandainya kami di dunia itu mau mendengar, mau menggunakan akal kami, maka niscaya kami tidak akan mungkin masuk ke dalam api neraka sa'id ini. Ini gambaran kepada orang-orang yang kafir yang tidak mengindahkan petunjuk yang ada di dalam Al-Quran ini. Mungkin ini saja, Ustaz. Kepada yang lain kami persilakan. Terima kasih, Masya Allah, luar biasa menambahkan penjelasan bahwa ada ayat umum, ada ayat khusus. Ada tambahan, Ustaz? Ya, silakan. Masya Allah, ini menarik. Sebentar, Kiai. Saya ingin ingat dengan keajaiban Al-Quran. Ya, silakan. Jadi kalau orang-orang berpikir Al-Quran itu kan dia berlaku pada masa itu juga. Ya. Ini masalah hati, Ustaz Ibar. Kita tahu dengan surah Al-Lahab. Ya. Surah di Al-Quran itu nomor 111 Tabat yada Abi Lahabi wa ayatnya tab. 5 ya, tabat yada Abi Lahabi wa tab. Jadi ayat ini turun saat Abu Lahab dan istrinya masih hidup. Ya. Paman Rasul itu. Paman Rasul. Ya. Salah satu yang sangat gembira saat Rasulullah lahir. Dan menyembelih hewan Ya. untuk bentuk kebahagiaan saat Rasulullah lahir. Ya. Ini waknya Rasul ini. Uaknya Rasulullah. Ya. Dengan istrinya Ummu Jamil, namanya Ummu Jamil, Ya. saking cantiknya. Nah ini turun saat itu. Ya.
Dan sampai wafat pun Abu Jahal mendengar bahwasanya ayat ini, ayat khusus tadi, khusus untuk Dia, Abu Lahab. Abu Lahab. Tabat yada Abi Lahabil watab. Celaka kata Allah. Tapi karena hati tadi Kiai, balik ke hati ini sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kebenaran yang di depan mata pun yang langsung terlihat langsung bahwasanya itu tidak menjadi petunjuk baginya. Dan inilah salah satu bukti mukjizat kebesaran Al-Qur'an langsung saat itu bahwasanya memang Al-Qur'an adalah sesuatu yang ajaib. Sampai istilahnya wafat Abu Lahab pun dia tetap dalam keadaan kafir. Dan ini bukti mukjizat Al-Qur'an bahwasanya memang benar kata-kata Al-Qur'an, ayat-ayat Al-Qur'an ini. Coba Bapak Ibu kita bayangkan kalau saat itu Abu Lahab dan istrinya taubat, Pak. Maka keautentikan Al-Qur'an ini akan terbantahkan. Demikian mungkin salah satu. Belum lagi cara pandang Al-Qur'an. Ada memandangnya dengan mata, ada memandangnya dengan dengan ilmu, ada memandangnya dengan hati, itu lain lagi kajian. Demikian Kiai. Terima kasih Ustaz Sulian saya. Terima kasih, Masya Allah, luar biasa. Bapak-bapak, ibu-ibu. Ya, silakan Pak Haji Soleh. Masya Allah. Dari dan untuk kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tertarik dengan Pak Ustadz Sulian tadi. Ya. Jadi surat Al-Ahab. Kalau saya surat Toha, Pak. Surat Toha, ya. Toha ini kan pada saat dibacakan oleh adiknya Umar bin Khattab. Yang saat itu Umar kan paling keras itu tentang Islam. Dibacakannya itu luluh, Pak. Surat Toha inilah yang memang membuat akhirnya Umar bin Khattab ini masuk Islam. Masya Allah. Dan dia menjadi pembeda di agama Islam. Al-Faruq. Dia yang akhirnya Al-Faruq. Al-Faruq. Sampai dia akhirnya muncul, sampai didatangannya tadi si Abu Jahal, yang lain didatangnya, pembeda benar. Jadi memang Al-Quran ini benar-benar Allah. Kita yang mendengarkannya saja, oh ya Allah. Apalagi yang bacanya bagus sekali. Ya. Kalau saya yang bacanya masih tato-tato. Itu biasa perasaan tuh benar-benar ke hati itu inilah. Nikmat Pak ya. Iya, nikmat sekali. Masya Allah. Jadi itu saja Pak tambahkan. Biar ingatkan bahwa Al-Quran ini memang benar-benar pengobat semuanya. Termasuk orang yang benar-benar pada saat itu benar-benar penentang Islam, berbalik hanya mendengar sekelumit dari itu pun masih belum bentuk Al-Quran kan, masih bentuk kertas lembaran-lembaran itu. Alhamdulillah. Itu saja. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Haji Soleh. Ada lagi bapak-bapak, ibu-ibu? Pak Haji Marwan? Ya. Ya. Bapak-bapak, ibu-ibu? Ya. Tadi kalau Abu Jahal, Abu Lahab, ada lagi kalau Fir'aun. Fir'aun itu di akhir hidupnya beriman, tapi sudah hampir mati, sudah tenggelam, yugorgir, nyawanya sudah di kerongkongan. Wah benarlah ajaran Musa ya, tapi sudah terlambat. Jadi, nah, jadi ada tiga macam orang yang dibuka artinya oleh Allah beriman, orang yang ekstrim seperti Abu Lahab tadi, sampai mati pun terus semuanya tidak ada itu. Ada yang terlambat seperti Fir'aun. Mudah-mudahan kita sekalian mendapatkan manfaat dari mengkaji ini. Sampai di sini dulu, kita tutup. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'al lana imamau wa nurau wa hudaw wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya arhamar rahimin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji enggak mungkin saya bawa. Alhamdulillah.